Perkenalkan, nama saya Susi Mariana Sihombing, NIM 1038111 dari jurusan Teknik Pertambangan semester 6. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pencegahan AAT atau yang biasa disebut dengan air asam tambang. Pada presentasi kali ini saya mempresentasikan bagaimana cara pencegahan AAT atau air asam tambang di PT Agro yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini kita membahas metode pencegahan air asam tambang atau AAT dengan metode encapsulation di PT Agro City Kaltim. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu AAT atau air asam tambang. Nah, AAT itu sendiri yang sering kita dengar dalam air asam tambang dalam bahasa asing biasa disebut dengan acid mine drainage atau AMD atau acid rock drainage atau ARD. Nah, dalam industri pertambangan batubara sering disebut dengan coal mine drainage atau CMD. Nah, AAT itu sendiri merupakan air yang terbentuk akibat kegiatan pertambangan terbuka maupun tertutup atau bawah tanah di mana terjadi reaksi antara air, oksigen dan batu-batuan yang mengandung mineral-mineral sulfida sehingga menyebabkan terjadinya air asam tambang. Nah, air asam tambang ini sendiri timbul apabila mineral-mineral sulfida yang terkandung dalam batuan pada saat penambangan berlangsung bereaksi dengan air dan oksigen, yaitu oksida pirit atau FeS2 akan membentuk ion ferro atau Fe2+ sulfat dan beberapa proton pembentuk keasaman sehingga kondisi lingkungan menjadi asam. Nah, di sini dapat kita lihat reaksi pembentukan air asam tambang itu sendiri. Nah, dia reaksinya bisa kita lihat di layar. Pirit ditambah oksigen ditambah air akan menghasilkan AAT itu sendiri atau sulfur acid. Nah, kita lanjut masih dengan AAT. Jadi reaksi antara besi, oksigen, dan air akan membentuk asam sulfat dan endapan besi hidroksida. Biasanya warna AAT ini warna kekuningan yang mengendap di dasar saluran tambang atau pada dinding kolam pengendapan lumpur yang merupakan gambaran visual dari endapan besi hidroksida atau bahasa aslinya yellow boy. Di dalam reaksi umum pembentukan air asam tambang terjadi 4 reaksi pada pirit yang menghasilkan ion-ion hidrogen yang apabila berikatan dengan ion-ion negatif dapat membentuk asam. Nah, kita akan bahas karakteristik dari air asam tambang itu sendiri. Yang pertama, pH-nya rendah, yaitu nilainya sekitar berkisar antara 1,5 sampai 4. Jadi memang AAT itu memiliki pH yang sangat rendah ya teman-teman. Yang kedua, konsentrasi logam dapat larut tinggi. Nah, seperti besi, aluminium, mangan, kadmium, tembaga, timah, seng, arsenik dan merkuri. Nah, karakteristik yang ketiga, nilai keasamannya bisa kita lihat 50 sampai 15.000 mg/L dan konduktivitas listrik umumnya antara 1.000 sampai 20.000 mS/cm. Yang keempat, konsentrasi yang rendah dari oksigen terlarut atau lebih kecil dari 6 mg/liter. Nah, yang terakhir, tingkat kekeruhan atau turbiditas atau total padatan tersuspensi yang relatif rendah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Seperti yang di judul tadi, kita membahas pencegahan air asam tambang. Nah, saya sendiri akan membahas bagaimana metode pencegahan air asam tambang itu sendiri di PT Agro City Kaltim. Nah, PT Agro City Kaltim ini merupakan sebuah perusahaan tambang batubara yang terletak di Kecamatan Long, Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, perusahaan ini berencana menggunakan sistem tambang terbuka. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara dengan sistem penambangannya tambang terbuka. Nah, PT Agro City Kaltim ini merencanakan melakukan kegiatan penambangan di 2 pit. Yang
yaitu pit 1 dan pit 2 dengan memindahkan material tanah penutup atau overburden atau OB. Nah, PT Agrocity Kaltim ini dalam pencegahan air asam tambang itu sendiri menggunakan metode encapsulation. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Metode encapsulation pada PT Agrocity Kaltim. Nah, jadi PT Agrocity Kaltim ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap pemulihan dan kelestarian lingkungan, baik yang ada dalam lokasi tambang maupun lingkungan sekitar lokasi kegiatan pertambangan. Jadi menurut jurnal yang saya baca bahwa memang PT Agrocity Kaltim ini sangat menerapkan untuk melakukan proses pencegahan AAT itu sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Jadi mereka selalu mengusahakan untuk mencegah AAT itu baik yang di lokasi tambang maupun di lingkungan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan tersebut. Nah, dalam memaksimalkan pencegahan AAT dapat dilakukan dengan penanganan terhadap tanah penutup yang mempunyai pH rendah. Nah, dengan tujuannya untuk meminimalkan terjadinya air asam akibat oksidasi mineral sulfida yang terkandung dalam tanah penutup. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut. Di sini kita dapat lihat bagaimana PT Agrocity Kaltim sendiri melakukan persiapan pemodelan tanah penutup. Ada drilling, biasa pengeboran, terus ada sampling, terus uji laboratorium atau NAG atau NAPP, selanjutnya manajemen hasil laboratorium, yang terakhir. Nah, pemodelan tanah penutup inilah yang kita akan bahas di selanjutnya. Yang pertama ada overburden model, quality model atau pH, yang terakhir adalah volume. Nah, ini dia sama ya teman-teman. Jadi di semua perusahaan itu AAT-nya terbentuknya seperti yang kita bahas di awal. PT Agrocity Kaltim ini juga air asam tambang itu terbentuk jika terdapat komponen air, oksigen, dan mineral sulfida, yang mana air itu biasanya berasal dari hujan, oksigen berasal dari udara, dan mineral sulfida berasal dari batu bara serta pengupasan tanah penutup. Oke, kita akan lanjut lagi. Berdasarkan pola kemiringan lapisan batu bara, kondisi geomorfologi areal penambangan, geoteknik batuan, ketersediaan areal bukaan, secara umum penambangan batu bara di daerah penelitian atau di PT Agrocity Kaltim ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode pola penambangan box cut contour mining. Nah, ini pola penambangan ini dilakukan pada areal dengan kemiringan lapisan relatif landai dan luas areal timbunan yang di luar areal tambang relatif yang sangat-sangat terbatas. Nah, yang kedua ada metode penambangan kombinasi antara open pit dan box cut contour mining. Nah, ini pola penambangan ini dilakukan pada area dengan kemiringan lapisan batu bara yang relatif sedang sampai terjal. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini ada dia penerapan metode encapsulation tadi yang dilaksanakan di PT Agrocity Kaltim. Ini ada kriterianya, ada dua. Yang pertama, ketinggian jenjang individu disposal yang kurang dari 10 meter. Yang kedua, kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup topsoil maksimal 250. Nah, jadi pada PT Agrocity Kaltim ini, isolasi tanah penutup membentuk AAT yang direncanakan dengan mengikuti beberapa alternatif teknik penutupan dan penimbunan tanah penutup untuk menutup tanah penutup yang bersifat asam. Jadi mereka pada PT ini yang saya bahas itu untuk pencegahannya sendiri, mereka melakukan penimbunan tanah dengan menutup untuk menutup tanah penutup yang bersifat asam gitu. Yang selanjutnya ini dalam merencanakan desain dari timbunan, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah pemodelan dari tanah penutup di daerah pit yang akan dibongkar. Dari permodelan ini dapat kita ketahui persebaran, volume yang diperkirakan akan dibongkar pada desain pit yang telah ada, dan juga mempermudah dalam memisahkan material BAF dan NAF yang ada pada daerah pit.
untuk membuat pemodelan tanah penutup ini sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan persiapan penanganan tanah penutup, mulai dari pengambilan data di lapangan sampai akhirnya dapat dilakukan pemodelan. Jadi pada PT Agrostek Kaltim ini untuk pencegahan AAT-nya sendiri, mereka sangat-sangat melakukan yang namanya permodelan tanah penutup itu. Nah, untuk kemudian nanti digunakan menutup tanah yang bersifat asam. Ya, dapat kita lihat di tabel ya teman-teman, ini ada karakteristik tanah penutup atau berdasarkan pemodelan tanah penutupnya, terus ada volume dan persebaran materialnya, terus pemilihan lokasi penimbunan, terus pemilihan parameter penimbunan. Yang ada 3, 1 penutup menggunakan tanah liat, yang kedua penutup menggunakan tanah NAF, yang ketiga penutup menggunakan NAF yang ukurannya 10-20 meter yang tidak dipadatkan. Yang selanjutnya pembuatan desain timbunan, dan yang terakhir penanganan tanah penutup. Oke, kita lanjut. Sistem penimbunan tanah penutup ada 2, yaitu input dam dan output dam. Nah, metode penimbunan tanah penutup itu sendiri ada 3, yaitu penutup tanah liat yang tadi juga sudah sempat dijelaskan, yaitu setebal 1 meter yang dipadatkan. Yang kedua penutup NAF setebal 2 meter yang dipadatkan, dan yang ketiga penutup NAF setebal 10-20 meter yang tidak dipadatkan. Nah, jadi metode penimbunan tanah penutup yang digunakan adalah metode penutupan tanah penutup yang berpotensi menghasilkan AAT segera ditutup atau dilapisi dengan lapisan yang sedikit atau tidak menghasilkan AAT, dan adanya pemadatan secara tidak langsung terhadap tanah penutup dari truk yang mengangkut tanah penutup pada saat melakukan penimbunan. Jadi diterapkan sistem penimbunan teman-teman. Jadi ada tanah penutup atau overburden tadi yang berpotensi atau bersifat asam ditutup dengan tanah yang menghasilkan AAT sedikit atau sama sekali tidak menghasilkan AAT dengan adanya pemadatan secara tidak langsung, seperti itu. Jadi yang selanjutnya sebelum desain timbunan diterapkan, kan tadi di awal sudah dibilang dengan mereka menerapkan desain timbunan gitu. Jadi sebelum desain timbunan diterapkan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pembersihan lahan atau land clearing. Nah, pada daerah pit yang akan dibongkar dan pada daerah yang dijadikan sebagai lokasi penimbunan. Terus apabila telah selesai dilakukan pembersihan lahan tadi, maka lapisan tanah pucuk atau topsoil yang ada pada daerah pit dan lokasi penimbunan digali dan ditimbun pada lokasi yang telah ditentukan atau topsoil top. Yang selanjutnya, timbunan tanah pucuk atau topsoil ini nantinya akan digunakan untuk spreading topsoil pada daerah yang selesai dilakukan dumping maupun backfilling. Tebal topsoil yang diambil adalah 1 meter dari survei sesuai dengan ketetapan dari perusahaan. Timbunan material per air dan material NAF yang sudah dikenal, kemudian dilakukan screening topsoil dengan tebal 1 meter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan terima